pasiennya, sampai pasien itu bingung loh, tadi kan udah diganti infusnya, kok ini diganti lagi loh, berarti yang tadi siapa. Aku sendiri juga ngalamin yang kayak kok tiba-tiba ada suara air kayak gitu, padahal kan itu nggak ada yang make loh, kok diikutin. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di YouTube channel Nge-Review Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis. Bagi Sobat Mistis yang mau bercerita dan menjadi narasumber di YouTube kami, bisa kontak person ada di deskripsi. Di sini kita sudah mendatangkan narasumber, langsung saja kita sapa orangnya. Halo Mbak. Halo Mas. Perkenalkan diri dong, namanya siapa? Nama saya Gita. Gita ya? Iya. Kuliah atau kerja Mbak? Sekarang udah kerja. Kerja ya? Profesinya apa Mbak? Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ya? Di mana? Di Semarang atau? Di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Ini mau berbagi ceritanya ketika di lokasi rumah sakit atau gimana? Iya, jadi cerita-cerita tentang di rumah sakit. Karena kan biasanya kita taunya kalau di rumah sakit itu horor ya. Banyak kejadian. Banyak kejadian. Sebenarnya nggak semuanya aku alami sih. Ada yang aku alami, cuman banyak juga yang dari teman-teman yang lain, dari nakes-nakes yang lain yang mengalaminya gitu. Nah, boleh diceritakan Mbak, awal mula ceritanya itu seperti apa? Kalau yang dari teman-teman pernah alamin tuh biasanya paling banyak itu kalau misalnya di ruangan ya, di bangsal, kayak brankarnya bisa gerak sendiri gitu. Terus ada juga kejadian kayak pasiennya itu udah diganti infus nih sama suster sama perawat, cuman terus tiba-tiba tuh susternya ada lagi yang masuk ke pasiennya, sampai pasien itu bingung loh, tadi kan udah diganti infusnya, kok ini diganti lagi loh, berarti yang tadi siapa. Itu juga pernah ada kejadian. Sering ya kayak gitu? Itu juga di beberapa rumah sakit, dari yang dulu aku pendidikan sampai yang kerja itu juga ada gitu. Cerita yang dari temen ada lagi mungkin kan, ada di kamar jenazahnya atau mungkin di lorong-lorongnya? Kalau di lorong ya, apalagi kalau malam kan emang lorong-lorong rumah sakit kayak serem gitu kan ya. Sepi. Terus ya paling seliweran aja sih Mas. Cuman aku nggak pernah dengar sih kalau misalnya yang ditunjukin, benar-benar ditunjukin gitu. Kalau di kamar jenazah aku pernah. Pernah. Apa Mbak kejadiannya? Jadi pas pendidikan itu di salah satu rumah sakit di Semarang, kebetulan aku pendidikan di situ. Terus kan ada jadwal jaga malamnya. Nah, kalau jaga malam itu kan tidurnya ada ruang jaganya. Di ruang jaga sebenarnya tidurnya emang rame-rame. Nah, di ruang jaga itu tuh ada 2 kamar mandi. Jadi kanan sama kiri. Nah, emang kita dikasih tahu dari senior-senior yang dulu, nggak tahu itu tuh ada peraturannya gitu, kayak kamar mandi yang sebelah kiri itu nggak boleh dipakai. Jadi pintunya tertutup, cuman nggak dikunci, sama lampunya tuh nggak boleh mati. Jadi kita tuh cuman boleh pakai kamar mandi yang sebelah kanan, gitu. Nah, pas aku shift jaga malam, ya udah tuh habis tidur terus kan malam kebangun mau pipis, jadinya ke kamar mandi yang sebelah kanan. Terus pas lagi pipis tuh kok denger ada suara air gitu di kamar mandi sebelah. Kan kayak ya udahlah, mau dicek ya nggak berani. Terus akhirnya udah didiamin aja. Terus udah sih, paling aku kayak diganggunya cuman itu. Kalau teman-teman yang lain tuh kayak diganggu apa sih, ada suara-suara atau apa gitu. Tapi yang di kamar mandi itu sebenarnya buat tenaga medis khusus atau buat khusus. Oh khusus ya? Tapi nggak buat
umum juga Enggak, jadi khusus. Tapi nggak tahu kenapa sih sampai sekarang pun juga kayak nggak tahu kenapa kok kamar mandi yang sebelah situ tuh nggak boleh dipakai gitu loh. Tapi nggak ada papan ini nggak boleh dipakai. Ada ditulis di depannya nggak kayak dilarang dipakai gitu. Tapi ya makanya itu juga kayak bingung. Tapi kok aku sendiri juga ngerasain ngalamin yang kayak kok tiba-tiba ada suara air kayak gitu. Padahal kan itu nggak ada yang pakai. Tapi ya agak merinding. Iya, pastinya merinding sih. Cuman ya udahlah ya. Atau Mbak mungkin bisa kayak merasakan tapi Mbak Andri ya? Sebenarnya ya kalau misalnya pas lagi capek banget tuh memang bisa ngerasain, tapi memang nggak pernah ngelihat langsung gitu. Oh, nah kalau kejadian yang Mbak alami sendiri nih ada gak? Ada, baru di beberapa awal tahun lalu deh kayaknya, Februari. Jadi kan aku baru ditempatin di tempat yang baru yang di Kabupaten Semarang ini. Sebenarnya statusnya tuh kayak magang gitu selama 3 bulan. Jadi pas awal datang itu aku masih dapat shift pagi. Itu tuh ada pasien yang nggak sadar di rumah tuh dibilang dari sama keluarga tuh nggak sadar, terus dibawa ke IGD. Sebenarnya pasiennya yang nanganin bukan aku sendiri, tapi temanku yang satu shift bareng sama aku. Aku cuma lihat dari kejauhan. Ternyata memang setelah diperiksa pasiennya tuh memang sudah meninggal. Jadi datang tuh dead on arrival, jadi datang sudah meninggal dan kita nggak tahu memang meninggalnya di mana. Ya udah setelah itu memang udah aku nggak nanganin pasien itu lagi karena memang tugasnya temanku, pas bagiannya temanku. Tapi cuman aku ngelihat wajahnya dari pasiennya itu. Udah terus habis itu ya udah nggak ada kejadian apa-apa nih mas. Kalau nggak salah tuh seminggu kemudian itu tuh aku mulai badannya kok sakit-sakit. Mungkin aku ngerasanya kayak apa penyesuaian di tempat yang baru ya, di tempat kerja baru. Jam kerjanya juga kan mulai shift pagi, siang, malam gitu kan. Apa badannya mulai penyesuaian, tapi kok rasanya kayak capek banget, terus kayak lemes banget. Yang terus apa ya, sempat demam juga, sempat panas juga badannya. Pokoknya nggak enak deh mas, kayak ini kenapa gitu, sampai kan akhirnya sama dokter di situ suruh periksa, kan takutnya COVID ya, soalnya kan emang lagi zaman COVID, terus aku juga kerja di rumah sakit, akhirnya cek di ronsen, terus di antigen waktu itu negatif, terus habis itu kok masih nggak mendingan, masih demam juga, akhirnya PCR. Nah pas PCR tuh juga masih negatif, udah minum obat-obatan tapi nggak membaik. Jadi kan masih mikirnya kan ke arah medis ya, maksudnya nggak mikir ke arah sakit yang lain gitu loh. Terus yang bikin anehnya tuh aku lapar terus, cuman habis makan malah makin lemas. Kok bisa? Jadi kayak bawaannya tuh kayak energinya tuh keserap gitu loh. Aku juga nggak tahu, maksudnya kayak ini baru ngalamin pertama kali kayak gitu, kayak kok lapar terus tapi kok habis makan pasti lemes. Habis makan lemes? Pasti. Selama kayak semingguan lebih deh, hampir 10 harian tuh kayak gitu. Udah minum obat, minum vitamin, minum apapun kayak gitu. Kayak bingung terus, pengennya tuh bawaannya tuh makannya tuh yang daging-dagingan, sate, terus sop iga gitu-gitu. Kalau yang selain mungkin sayuran itu kurang tertarik. Nggak tahu kenapa, padahal maksudnya aku ya emang suka daging, cuman nggak yang setiap hari pengen gitu loh mas. Tapi yang pas sakit itu tuh bener-bener pengennya tuh daging tok. Terus tiap habis makan tuh pasti lemes, jadi kayak makan nih kan lapar, makan banyak, bisa makan banyak, habis itu bener-bener nggak bertenaga sama sekali. Padahal kan harusnya kalau normalnya kita kan habis makan punya tenaga kan, punya energi kan, bisa aktivitas. Aku enggak, udah terkapar di kasur kayak gitu, sampai pijet juga kan ngerasa badannya nggak enak, pijet juga kok nggak membaik gitu, sampai akhirnya disaranin coba tanya Mbak Vina. Tadinya tuh awalnya nggak kepikiran juga, maksudnya nggak kepikiran ke arah yang sana gitu loh. Mikirnya kan ya dari segi medis dulu, tapi kok dari segi medis nggak kenapa-kenapa. Akhirnya tanya Mbak Vina tuh via WA, cuman chat. Terus Mbak Vina tuh cuman bilang, loh kok diikutin, ayo ketemu langsung, udah gitu toh. Terus aku kayak diikutin maksudnya apa nih kayak gitu kan. Tapi emang kayak ngerasanya tuh
badannya tuh berat gitu loh, punggung tuh berat banget, tapi lemes gitu. Terus habis itu udah ketemulah sama Mbak Vina, ketemu di kafe. Itu pun di kafe yang biasanya aku kalau misalnya ke kafe pasti pesen es kopi atau pesen es teh atau apa, aku nggak pesen apa-apa, kayak lemes banget bawaannya, duduk di mobil aja lemes gitu. Udah terus ketemu Mbak Vina, terus habis itu ditanya-tanyain, kamu habis ada pasien apa nih, kayak yang meninggal atau apa gitu. Terus tak ceritain, apa ini ya Mbak, yang ibu-ibu. Terus ngobrol, ternyata kok bener, ternyata ibu-ibu yang aku lihat itu yang waktu pas aku shift pagi itu Mas. Tapi kan aku bingung ya, maksudnya aku nggak nanganin langsung, cuman lihat dari jauh. Kok bisa dia ngikutin aku, pasti kan ada alasannya. Tuh terus akhirnya Mbak Vina cerita, aku kan sebenarnya orang tua di Bekasi. Dulu kan sampai SMA tuh aku memang di Semarang ikut Eyang. Cuman aku kuliah di Jakarta, tinggal bareng orang tua gitu. Terus setelah selesai kuliah memang aku milih buat kerjanya balik ke sini lagi karena lebih nyaman di sini. Nah, si yang ngikutin aku tadi itu ngerasa kasihan sama aku karena aku jauh dari orang tua. Tuh, jadi dia ngikutin aku. Dari mungkin ada penjelasan dari Mbak Vina, dia mungkin Mbak Vinanya mendeskripsikan nggak dia tuh sosoknya seperti apa, kayak gimana? Sosok ibu-ibu tua aja sih, pakai rok deh kayaknya waktu itu bilangnya, aku lupa deh. Tapi yang digambarkan Vina baik. Maksudnya nggak berniat buat ganggu aku. Dia cuman mau ngikut karena ngerasa aku jauh dari orang tua, kayak mau nemenin gitu loh. Cuman di akunnya tuh jadi kayak capek banget gitu. Itu dia kayak ngikutin tiap harinya. Iya. Nah, makanya kan itu aku nggak bisa apa-apa. Akhirnya kan aku nggak masuk kira-kira 2 minggu karena benar-benar nggak ada tenaga sama sekali. Nah, setelah kejadian bertemu Vina nih, terus dikasih solusi nggak seperti apa? Jadi kan sama Mbak Vina kayak maksudnya itunya dikasih tahu gitu loh buat nggak ngikutin aku lagi. Terus akhirnya dikasih saran buat mandi air hangat, terus pakai air rendeman beras gitu, terus pakai garam. Udah aku lakuin. Habis dari situ enak kan, enteng badannya. Enak kan, nggak ngerasa berat dan pengen makan daging lagi? Enggak, bener-bener enak. Makanya kayak ya ampun, ngapa nggak dari kemarin aja sih bilang. Tapi kan kita maksudnya masih mikirnya ke arah medis kan ya. Maksudnya aku bukan orang yang nggak percaya sama hal-hal kayak gini, karena aku percaya di semua tempat pasti ada gitu. Cuman tinggal gimana kitanya mengatur diri juga buat ya hidup berdampingan dengan mereka ini. Kalau aku prinsipnya asalkan aku nggak diganggu, ya aku nggak kenapa-kenapa. Yang ini sebenarnya dia nggak bermaksud mengganggu kali ya Mas. Cuman kan kitanya kayak energinya keserap jadi nggak bisa kerja kan malahan, karena bener-bener lemas banget. Tapi Mbak sendiri kan tadi bilang ini kayak sosoknya ibu-ibu. Mbak dimimpiin atau emang rasa ini kayak ngikut tuh ibu-ibu atau gimana? Enggak sih, kalau aku nggak ngerasa. Terus taunya Mbak ini kayak sosok ibu-ibu itu? Karena dikasih tahu Mbak Vina tadi, terus aku cross checkin sama pasien yang aku lihat yang meninggal itu. Ya semoga arwah dari jenazah juga diterima di sisi. Iya, amin. Ya habis itu juga disaranin sama Mbak Vina didoain. Kayaknya berdoa juga. Ada kejadian lagi Mbak mungkin setelah kejadian yang ibu-ibu ikut Mbak itu? Paling waktu yang di sebelum tempat yang di sini tuh aku pernah di puskesmas akhir tahun lalu, kira-kira November atau Desember gitu. Jadi tuh ceritanya kan kepala puskesmas tuh ruangannya sendiri, dia sendiri. Cuman pintunya tuh selalu kebukanya tuh setengah tok. Jadi ini meja, dia tuh duduk di sini kan. Jadi kalau misalnya kita lewat tuh sekelebat pasti ngelihat kalau misalnya ada orang di situ. Gitu. Nah, itu tuh ruangannya tuh lagi gelap. Lampunya dimatiin.
Terus yaudah aku cuma lewat biasa, tapi kan dari sisi mata ujung mata gini kan kayak ngelihat kan, oh ada nih, aku jelas banget tuh pakai batik warna merah, terus di depannya ada botol minum, oh ada orangnya. Tapi tuh nggak nyapa gitu, akunya nggak nyapa atau apa, cuma jalan lewat tok biasa. Dah, terus pas mau pulang puskesmas, pas mau jam pulang itu kok ada rame-rame karyawan tuh nggak tahu pada ngehebohin apa gitu. Terus aku nanya kenapa, ini loh ada salah satu karyawan tuh bilang lihat kepala puskesmasku itu, padahal kepala puskesmasku hari itu nggak masuk. Itu yang iya kayak, terus aku cuma bilang gini nih ke sama yang lihat, pakai batik merah bukan? Iya. Terus itu kayak aku juga lihat udah. Terus itu kayak wah siapa tadi? Padahal hari itu tuh nggak masuk. Terus kayak oh ya udahlah, mungkin mau nampakin apa gitu. Kayak itu pasti kayak ya itu tadi aku bilang, di semua tempat tuh pasti ada kali ya Mas, cuman ya memang dianya mau iseng atau enggak kan kita nggak tahu. Ya mungkin bisa diambil hikmahnya dari cerita Mbak, mungkin kan sesuatu yang ganjil di tubuh kita atau badan kita itu nggak serta-merta kita harus langsung ngarah ke hal-hal yang gaib. Nah, kita harus cross check dulu itu. Ya kita sebagai manusia yang logika kan, kita coba ke medis dulu. Kalau memang dirasa medis gitu sebenarnya nggak ada apa-apa, kok ada hal yang mungkin nggak bisa diterima logika, ya mungkin nggak menutup kemungkinan juga untuk ke arah situ. Iya sih. Oke. Terima kasih ya Mbak ya sudah mau cerita. Sama-sama. Salam buat keluarga. Iya. Semoga kedepannya semakin baik. Oh iya Mbak, untuk sekarang COVID itu kan sekarang makin banyak ya, apalagi varian Delta itu. Kalau yang sekarang Mbak di daerah Kabupaten Semarang ya? Iya, Kabupaten Semarang. Nah itu sekarang sudah berlanjut turunkah? Soalnya kemarin di kota Semarang pun juga rumah sakit penuh. Iya. Kalau sekarang kan karena pemberlakuan PPKM ini kan lumayan itu ya, jadi menurun sih. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya, maksudnya tetap lakuin protokol kesehatan dan yang lainnya gitu. Oke. Yaudah Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke Sobat Mistis, seperti itulah cerita dari Mbak kita yang jadi profesi di tenaga kesehatan. Mungkin bisa diambil hikmahnya dari cerita dari Mbak kita itu sendiri. Bagi Sobat Mistis yang ingin bercerita atau menjadi narasumber di Nge-Review Mistis, bisa kontak kami di deskripsi, ada email ataupun WhatsApp. Oke, nantikan cerita dan pengalaman horor lainnya hanya di YouTube channel Nge-Review Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis.